Perkenalkan, nama saya Lauri Ajari, saya dari Ketua Kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi tentang multimedia serta contoh aplikasinya yaitu KineMaster. Selamat menyaksikan. Ya, perkenalkan, nama saya Rivaldo Yelakulete. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah dan pengertian multimedia. Perlu teman-teman ketahui bahwa multimedia pada zaman dahulu dikenal dengan acara teater tanpa menggunakan perangkat komputasi. Dan pada pertunjukan itu orang memakai berbagai medium yang lebih dari satu yang disebut multimedia. Sampai pada abad ke-15, Sackton dan Gutenberg memperkenalkan media cetak hingga berkelanjutan hingga tahun ke-1987. Lahirnya sistem multimedia yang diperkenalkan HyperCard oleh perusahaan Apple. Selanjutnya tahun 1989 ditandai juga dengan pengumuman IBM, tercipta perangkat video adapter card PS2 dan Audio Visual Connection atau AVC. Hingga pada tahun 1955 muncul software platform berupa Java, dan pada tahun 1966 lahirnya Internet Explorer dan Microsoft. Dan pengertiannya, perlu teman-teman juga ketahui bahwa multimedia terdiri dari dua suku kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan media berarti alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi, menurut bahasa multimedia dapat diartikan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Multimedia sendiri media atau sarana yang menyajikan berbagai elemen informasi berupa animasi, video, teks, suara, grafik, maupun gambar interaktif. Dan itu adalah penjelasan dari sejarah dan pengertian multimedia. Oke, perkenalkan, nama saya Sen Quintamela. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan multimedia. Di sini kelebihan multimedia ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan aliran dan gagasan. Yang kedua, menarik perhatian karena manusia mempunyai keterbatasan daya ingat. Yang ketiga, memberikan kemudahan pemakaian terutama bagi pengguna awan. Yang keempat, media alternatif dalam penyampaian pesan, diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Oke, kita lanjut saja dengan materi yang kedua, yaitu klasifikasi multimedia. Di sini ada option A dan option B. Kita lanjut saja dengan materi yang pertama, yaitu perception. Perception merupakan sebuah media yang membantu untuk merasakan lingkungannya. Kita dapat menerima persepsi informasi dengan cara melihat dan mendengar. Tentu dengan hal ini, setiap orang akan berbeda dalam persepsinya masing-masing. Yang kedua, presentation atau media penyajian. Dalam melakukan proses presentasi, tool dan device sangat berperan penting dalam penyajian informasi oleh komputer seperti kertas, layar, keyboard, mouse, kamera, dan mikrofon. Yang ketiga, presentation. Presentation terdiri atas beberapa sub, yaitu presentation speech, yaitu terkandung secara nyata seperti kertas atau layar. Values, yaitu isi presentasi dan simbol berupa teks dan ucapan. Dimension berupa ruang dan yang terdiri dua, yaitu team independent atau teks grafis dan time dependent atau video, audio, sinyal, sensor yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan presentation merupakan media yang digunakan untuk mempresentasikan informasi. Oke, yang keempat, storage atau penyimpanan. Fungsi dari storage merupakan sebuah media pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan data, di mana data-data tersebut akan disimpan pada microfile, hard disk, floppy disk, CD, ROM, DVD, VCD, dan SD card. Yang kelima, transmission atau media pengirim. Media yang memiliki fungsi utama dalam membawa informasi, yaitu transmisi, cara agar informasi yang berbeda tempat dapat saling bertukar, yaitu melalui jaringan kabel atau koaksial, fiber optik, dan udara terbuka atau wireless. Dan keenam, information exchange atau media penukar informasi. Hampir sama dengan transmisi,
Information Exchange merupakan media penukar informasi yang menggunakan direct transmission dengan jaringan komputer, yaitu web yang berisi informasi, e-book, dan forum. Oke, perkenalkan, nama saya Novrian Jawa. Di sini akan menjelaskan pentingnya multimedia dan faktor pendorong. Secara umum kita tahu bahwa multimedia di dalam zaman sekarang sangatlah penting bagi kita, di mana dalam penggunaannya dan kepentingannya berbagai bidang sangat memudahkan kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa mengetahui dalam bidang periklanan, bidang pembuatan website, bidang pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Yang pertama, bidang periklanan dan efektif dan interaktif. Dalam bidang periklanan kita tahu bahwa pengenalan suatu produk atau layanan adalah bagaimana mengemasnya dengan lebih inovatif dan menarik. Dengan begitu, maka pelanggan atau mitra bisnis menjadi sasaran bisa langsung mengerti, memahami, dan tertarik dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Dalam kedua, yaitu penggunaan website, di mana kita bisa lebih inovatif dalam pembuatan website, lebih menarik dan bisa menarik minat daripada user atau pengguna website tersebut. Yang ketiga, yaitu bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan bermanfaat bagi para pengguna medis, yaitu untuk melihat detak jantung, tekanan darah, ataupun melihat organ-organ dalam pasien, sehingga informasi yang didapatkan lebih informatif dan detail. Yang keempat, dalam bidang pendidikan. Secara garis besar kita tahu bahwa multimedia sangat bermanfaat, sangat banyak. Selain bisa digunakan sebagai alat bantu guru, multimedia juga bisa digunakan untuk meningkatkan fokus siswa dalam memahami isi materi. Kita masuk pada faktor pendorong. Yang pertama, kita tahu bahwa faktor pendorong multimedia terdapat 3. Yang pertama hardware, kedua software, dan ketiga brainware. Hardware umumnya dalam melakukan proses berkaitan dengan komputer atau komunikasi. Dalam hal ini multimedia kita perlu suatu device itu sendiri tergolong perangkat keras seperti komputer, keyboard, mouse, dan lain-lainnya, yang fungsinya untuk mengoperasikan program pelanggan lunak untuk membuat program yang berkaitan dengan multimedia. Software, yaitu perangkat lunak, juga menjadi bagian penting dalam faktor pendukung multimedia, karena aplikasi dan mengelola multimedia menjadi bagian dari program software yang berperan penting dalam keberhasilan program tersebut. Yang ketiga, itu brainware. Faktor terakhir, yaitu manusia, yang dimana menjalankan suatu program atau perangkat keras. Manusia menjadi faktor yang paling penting dalam mendukung terjadinya proses multimedia, karena manusia menjalankan fungsi komputer serta melakukan fungsi komputer yang berhubungan dengan logika. Baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi multimedia KineMaster. KineMaster merupakan sebuah aplikasi multimedia yang bisa dijalankan pada perangkat Android maupun PC atau laptop yang digunakan untuk keperluan multimedia seperti editing. Awal mula aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berpusat di Seoul, Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember. Pada awal rilisnya, KineMaster mengusung tampilan yang cukup simpel. Tetapi jangan salah, fitur yang disediakan pada saat awal perilisan sangat cukup powerful. Pada saat membuka aplikasi KineMaster, kita akan diperhadapkan dengan tampilan awal KineMaster, yaitu ada 4 tombol utama, yaitu New Project, Settings, Helps, dan Store Features. Berikutnya kita masuk ke fungsi KineMaster. KineMaster merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengolahan video. Dengan aplikasi ini teman-teman dapat membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Fitur-fitur yang ditawarkan pun sudah sangat lengkap, layaknya sobat menggunakan aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Wondershare, Filmora, dan lain sebagainya. Baik, sekian. Perkenalkan, nama saya Louri Rizari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fitur-fitur pada KineMaster. Nah, teman-teman, fitur-fitur berarti karakteristik dari aplikasi KineMaster itu sendiri. Nah, di sini ada 5 fitur utama dalam mendukung proses multimedia pada KineMaster. Yang pertama ada Project Assistant.
Fungsi dari fitur Project Assistant ini memungkinkan user untuk membuat video dengan step by step atau langkah demi langkah, mulai dari memilih video yang akan diedit, kemudian memasukkan filter audio, dan yang terakhir merendernya atau menyimpan video tersebut. Nah, yang kedua ada dukungan media. Pada KineMaster, aplikasi ini mendukung hampir semua jenis format media. Kemudian cara memasukkan media ke dalam aplikasi ini juga sangatlah mudah, karena seluruh media sudah tersimpan di memori eksternal atau SD card, serta akan ditampilkan di jendela yang sama dan dipisahkan berdasarkan direktori penyimpanan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari, tetapi semuanya sudah terbagi berdasarkan jenis dan size dari media tersebut. Nah, yang ketiga ada audio. Sebagai aplikasi multimedia, khususnya pengeditan, KineMaster juga dilengkapi dengan latar yang cukup banyak, sehingga memudahkan user dalam memberikan background suara. Yang keempat ada tema. Karena ditaguhkan untuk multimedia, khususnya pengeditan, maka perlu tema yang menarik. Ini tersedia pada fitur tema, dan ada 4 tema utama. Yang pertama ada Basic On, yang kedua ada Stage, yang ketiga ada Siren, dan yang keempat ada Travel. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada Tools Editing. Nah, tools merupakan alat yang mendukung agar proses pengeditan dari aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Beberapa tools atau alat yang dipakai agar proses pengeditan ini berjalan dengan baik yaitu ada crop, copy, theming, kemudian color, dan masih banyak lagi. Saya Lowry Hejari. Nama saya Rifalo Yelaturite. Saya Novriantos Jawa. Saya Siantamela. Saya Nugraha Rawena. Salah input. Error.